Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di Facebook juga. Semoga sehat selalu. Tolong Bapak Ibu, tolong di mute dulu suara saya. Suaranya tolong di mute dulu. Nah, oke. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di Facebook. Kita live lagi di sini ya. Kita live di acara showcase kita, showcase You Life Warrior ini. Nah, kita akan coba cari tahu bagaimana ceritanya para alumni kita ini bisa sukses, alumni kita ini bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di You Life ini. Nah, tapi sebelum itu saya minta tolong kepada teman-teman yang sudah ada di Facebook ini, tolong komen dulu, say hi dulu. Dan jangan lupa untuk share video ini karena di sini nanti di sini ada Bu Christine sama suaminya juga. Nanti beliau akan menjelaskan atau bercerita tentang bagaimana beliau bagaimana beliau menjalani kehidupan setelah belajar di sini. Oke, sebentar. Sebelum kita mulai, mungkin ini di sini saya ingin biar tidak ada dua suara dulu. Mungkin menang ya. Oke, bentar. Mungkin satu-satu dulu ya. Cek, suara saya jelas ya? Bu, di sini sudah hadir Bu Christine. Halo Bu Christine, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ran. Oke, nah ini ada suaminya juga. Assalamualaikum. Saya sebutnya Bapak. Salam Dan. Saya sebutnya di sini Bapak Fauzan gitu. Oke. Ya. Ini dengan Bapak Fauzan dan Ibu Christine. Ini mungkin suaranya sedikit bedal. Pak Fauzan aja ya. Pak Fauzan mungkin bisa nyari tempat yang lain kayak gitu biar suaranya nggak double. Ini suaranya double ini. Luar ya. Boleh. Biar nggak terlalu dekat sama Ibu. Suaranya double tadi. Oke. Siap. Oke, dah. Oke ya, kayak gitu. Mungkin sambil duduk juga boleh. Oke, mungkin di sini perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu, mungkin dari Bu Christine dahulu. Ini namanya siapa, kemudian latar belakangnya atau pekerjaannya sebelumnya apa, keluarganya kayak gitu. Silakan di Bu Christine dahulu. Monggo Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Terima kasih tim YouLife telah memberikan kesempatan hari ini pada saya dan keluarga. Nama saya Christine. Saya seorang pegawai PNS, bekerja di rumah sakit dari Surabaya. Juga saya sebagai mahasiswa untuk saat ini dan sebagai ibu rumah tangga juga. Saya punya putra 5. Kayak saya tertarik untuk masuk di You Life ini pertama kali ketemu karena lihat di Facebook ya. Saya juga lupa saat itu masuk di sini bulan Agustusan sekitar itu. Terus saya lihat di Facebook itu kok ada syariah gitu. Awalnya seperti itu. Terus karena kok ada syariah, bilangnya untuk saham itu haram gitu awal mulanya. Terus akhirnya saya coba masuk untuk daftar kelas gratis itu sama suami sama anak-anak. Enaknya online seperti ini Pak Aksa. Bisa untuk satu keluarga. Iya. Keuntungannya itu. Oke, kemudian sekarang, nah ini Pak Fauzan. Pak Fauzan ternyata juga join kelas bareng kayak gitu. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu Pak. Moga Pak.
Ya, makasih. Saya hanya nyupport istri saja awalnya. Terus saya lihat, terus saya sharing ke teman-teman, banyak yang tertarik. Saya aja masuk, banyak yang masuk itu. Dan setiap saya cuan, saya share ke grup. Saya ada banyak grup. Saya kan juga di sini pengurus RT, di sana juga pengurus organisasi. Nah, Nah, dan sama saya juga PNS dan oke. juru birokrat dan teknokrat banyak teman saya. Banyak, Oke, oke. banyak yang tertarik ikut. Ya wes, sudah ikut aja. Yang penting Hmm, daripada di masa pandemi ini daripada kita pusing-pusing mengandalkan ya gaji juga nggak seberapa. Kita hmm. cuan-cuan gini aja. Nah, hanya berbekal HP Android kita bisa cuan tiap ya gitu Oke. aja. Nah, ini kita juga belum tahu ini. Mungkin Pak Wazan bisa cerita dulu ini namanya siapa, aslinya mana gitu. Kemudian mungkin pekerjaannya apa gitu, Pak. Enggak, Pak? Ya, saya asalnya dari Bangil. Ya, Oh, Bang Il. dan saya sebetulnya sih saya ini orang teknik. Saya orang teknik kimia. Tapi Oh, saya kerja di tekniknya. rumah sakit. Ya. Nah, saya di rumah sakit punya pengelola limbah. Nah, gitu. Pengolah limbah. Kok Oh, gitu. ya saya kulitnya kopi. Ya, Oh, aja. Ya, ya saya akhirnya saya kan manggilnya Dan. Komandan saya Oke, sih. oke. Oke. Kemudian ini Bu Christine tadi saya mute dulu. Ini saya tanya-tanya ke Bapak dulu ya. Nanti ketika saya tanya Bu Christine nanti bisa di-unmute seperti itu. Oke. Nah, ini Pak Fauzan ini sedikit menarik nih. Tadi Pak Fauzan bilangnya dengan trading-trading di rumah aja sudah bisa menghasilkan kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu, tadi Bu Christine sama Pak Uzan kan join ULEF-nya bareng kalau nggak salah kan ya, apa belajarnya bareng satu keluarga gitu. Hmm. Itu kalau boleh tahu kapan mulai join ULEF itu kapan? Kalau nggak salah Agustus. Kita Agustus Agustus. udah join. Nah, Hmm. setelah hari raya, terus pada waktu pandemi kan banyak yang nganggur. Kerjaan Hmm. juga nggak segitu serius kan banyak itu kita kan di rumah sakit juga. Dan Hmm. waktu itu dibatasi pasien udah hampir hampir habis Hmm. hanya nerima pandemi aja. Akhirnya kita ya kerjanya kan ada sering work in home gitu, WFA. Ya Ya, kita ya, di ya. rumah ngumpul-ngumpul Hmm. cuan ya tiap hari kita panteng ya HP kita RTI apa itu RTI Ya, ya. sama provide kita Hmm. lihat ya kalau kita join kita share ke grup saya itu adalah hampir 25 grup. Wah ini Wow, cuan-cuan ya dari kampung di RW saya itu aktivis di segalanya di sini ya asik. di sana di tadi anu banyak jadi ketuanya gitu Alhamdulillah, dan alhamdulillah. banyak yang tertarik termasuk teman-teman SMP teman-teman SMA teman SD Hmm. teman kuliah S2 wes. Jadi lumayan banyak ini Pak ya, apa ya istilahnya, komunitas lah, banyak Ya komunitasnya gitu. banyak komunitas. Oke, tadi mulai join ULEF Agustus ya, Agustus kayak gitu. Kemudian, nah mungkin nanti saya tanya satu-satu untuk ini Bapak dulu. Sebelumnya sudah kenal saham apa belum sebelum ikut ULEF itu? Dulu jauh dulu kita pernah ya yang digambarkan Coach Dodik itu saham bodong itu dulu kita ikut kita nitip Oh, istilahnya ya nitip ke oh, teman yang ya broker di Jakarta. Dulu itu waktu ingat saya sudah lama 2000-an itu. Kita ikut ah, 10 juta, kita apa gitu. Nah, akhirnya ya orangnya pindah, udah dihapus, habis. Saya sering ditawarin sama teman-teman hmm, komunitas juga. Saya nggak tertarik gitu aja. Ada ah. duit bilang gitu. Nah, akhirnya saya banyak itu investasi. Ada berita, Hmm. habis. Yang terakhir saya beli dinar gitu. Oh, Nah, Dina. investasi kita keluarkan dari investasi satu, saya Hah? pindah ke investasi lain ini.
Ya kita itu kata orang Cina ya, jangan naruh telur di satu tempat yang sama. Kalau telur tempatnya ini ada pemangsanya atau ada apanya, kita kan bisa kehilangan aset kita gitu. Apa nam? Nah, tadi bilang sudah pernah ikut, bukan, bentar, saya mau tanya dulu. Tadi yang Bapak ceritakan yang tahun 2000-an yang katanya di Jakarta itu sudah ikut atau cuma belajar aja, Kak? Enggak, nitip. Oh, nitip. Tapi sudah ya, nitip ya? Ada yang bilang gitu, nitip ya, nitip aja di 5 juta, 10 juta. Nanti tiap kan 5 hari kerja tuh ya. Kasih 2,5 juta. Ada 250 gitu. Tiap minggunya. Itu lama tuh. Untung terus Pak ya? Atau gimana? Ya, kita nggak tahu ruginya ya itu. Tapi karena dia pindah Jakarta terus kita udah lupakan itu. Oke, berarti 250 dari 5 juta paling enggak 10 juta. 10 juta. 10 juta 250 setiap minggu. Itu berapa persen berarti? Kalau 10 juta 1%-nya itu 100.000. Ya 2,5% ya, mungkin satu ininya, satu minggunya. Oke. Dan ini mungkin Bapak saya mute dulu, nanti Bapak ketika saya tanya bisa unmute. Nah, ini Ibu dulu, silakan di-unmute dulu, Bu. Nah, ini saya juga tanya ke Bu Christine. Nah, sebelumnya ini tentang saham gimana? Maksudnya apakah sudah kenal saham? Tadi kan Bapak sudah kenal saham lama kayak gitu. Nah, untuk Ibu sendiri, apakah sebelum sudah kenal saham? Halo Bu Christine. Iya. Kalau kenal sahamnya sih saya tidak kenal sama sekali, tidak memahami baik cara ilmu ataupun prosedurnya. Lah, makanya saya penasaran dari itu semua yang disampaikan Coach Dodi di hari pertama KC itu. Bismillah, coba saya rembukan lagi, lanjut gitu. Karena semua berawal penasaran. Terus lanjut di yang 2 hari. 1 hari ilmunya mulai pagi sampai sore. Itu sambil masak itu saya masih ingat, sambil masak, sambil cuci, sambil dengar satu rumah yang dengarkan. Rumah semua, mumpung gratis satu rumah, ya bilang gitu Aksan. Terus setelah kok dipikir-pikir semalam, Mbak Sinta itu ngabari untuk Mbak Sinta itu nunggu berapa kali 24 jam ya saya bisa lanjut untuk kelas berikutnya lah, bilang Mbak Sinta. 2 kali 24 jam. Saya minta putuskan. Kena biaya karena saya pikir 5 juta juga mahal waktu itu saya pikir. Terus saya pikir biaya saya rembuk lagi untuk keluarga. Terus dipikir akhirnya wong saya sekolah saja bayarnya 10 juta per semester. Ngapain saya 5 juta mau? Saya bilang gitu. Kami putuskan berempat hitung-hitung untuk anak saya, supaya anak saya mengenal juga yang cowok ini mengenai besar modal. Akhirnya terus, ya itu Pak, akhirnya terus berani naruh di yang bayar 5 juta berlanjut ke top. Alhamdulillah sampai sekarang ternyata ya balik modalnya. Alhamdulillah. Karena kemarin saya sih yakin ini ilmu sama coach, ilmu ini mahal, saya pikir coach aja berjutaan juta, karena saya enggak gitu. Akhirnya terus tak mulai saya yakin insya Allah kalau ini memang halal, hanya benar pasti akan balik semua uangnya. Ternyata betul, alhamdulillah. Aksan, itu Aksan. Oke, jadi ini menarik ini. Tadi yang Ibu bilang, wah uangnya segini, terus habis itu padahal kan sekarang bagi teman-teman yang di luar juga untuk pembukaan kita masih ada kelas gratis, walaupun kita nggak tahu nanti Coach Dodi apakah menaikkan harganya apa enggak kayak gitu ya. Jadi teman-temannya di sini yang di luar yang pengen tahu saham juga, yang pengen kayak ini keluarganya Bu Christine nih hebat sekali. Kalau keluarga lain mungkin kan ada yang ini belajar apa nih saham nih, jangan malah mendorong untuk apa
give up kayak gitu, malah membuat give up. Ini satu keluarga kompak ini keluarga, salah satu keluarga yang kompak untuk belajar ini. Kalau keluarga lain kan mungkin ada sedikit biawa lah, kalau Coach Dodi bilangnya seperti itu. Coach Dodi bilangnya kan biasanya biawa seperti itu. Nah, ini salah satu keluarga yang hebat nih, apalagi kalau online seperti Bu Christine ceritakan, bisa satu keluarga belajar bareng seperti itu. Nah, itu bisa join di www.maucuan.com atau bisa biasanya teman-teman Warrior juga itu biasanya, atau teman alumni biasanya naruh linknya di atas, itu silakan klik aja linknya tersebut. Nah, itu nanti bisa join dulu lah kelas yang gratis itu. Gitu. Kita cari tahu dulu sebenarnya cocok nggak sih kalau saya ini berinvestasi di saham syariah seperti itu. Nah, ini mungkin bisa diceritakan karena ini yang awal kali menemukan iklan ya Bu ya, menemukan iklannya kan Bu Christine. Nah, ketika menemukan iklan pastinya kan tadi satu penasaran gitu, penasaran. Selain itu, kenapa Bu Christine kan juga PNS, Bapak kan juga saya lihat entrepreneur sejati kayak gitu. Komunitasnya banyak sekali untuk Bapak ini. Nah, kenapa kok Bu Christine, oh saya ini harus belajar investasi kayak gitu, mengambil keputusan belajar investasi kayak gitu. Nah, kenapa kok mengambil keputusan itu? Nah, maksudnya mungkin tujuan utama atau alasan utamanya kayak gitu. Tujuan awal sih untuk saya pribadi, tetapi yang kedua ini untuk anak, untuk investasi buat anak sebenarnya Pak. Karena ada anak cowok saya ini yang saya itu untuk memberikan contoh laten dari luar supaya dia mau gerak, bergerak untuk berpikir untuk masa depan. Itu soalnya untuk anak. Makanya saya pikir kalaupun saya duluan yang pelajari semua itu, terus seandainya nanti ini seperti bisa saya turunkan lah ya, saham-saham yang saya pakai itu loh. Apa itu saya wariskan. Nah, diwariskan seperti itu ya. Saya pikir-pikir kok kan bisa diwariskan enggak gitu. Makanya itu Pak yang motivasi saya, anak saya cowok itu. Jadi untuk anak ya, lebih ke anak. Ya, ini salah satu warisan yang bisa bertumbuh seperti itu ya. Kalau mewariskan apa itu namanya, mewariskan mobil, motor kan harganya turun nanti. Betul. Oke. Ya, betul. Kemudian ini, nah kemudian Ibu sama Bapak juga ikut Warrior. Nah, ini cerita menarik juga karena hari ini tema kita ini Warrior, walaupun nanti tetap kita harus membahas yang tradingnya juga. Nah ini ikut Warrior. Nah sebelumnya ini apakah sudah pernah tahu tentang dunia affiliate kayak gitu? Apa sudah pernah paham Bu Christine dulu nih, karena memang yang nyala Bu Christine ini audionya. Ya, sebenarnya yang mengenai affiliate itu awal-awalnya ya karena ada prosedur saat setelah daftar itu ikut pertemuan yang untuk awal menuju affiliate kan. Nah, di situ kita sih paham coach line oke gitu. Saya share gitu kan, maksudnya share cuan. Terus ada teman saya mau, saya konfirmasi ke-nya, lalu ke Mbak Sinta. Mbak Sinta, teman masuk, saya pengen lihat gimana caranya. Ibu norininya begini, kasih tahu Mbak Sinta gitu, terus Ibu ternyata keliru email saya. Awal mula itu, nggak masuk Mbak Sinta, akhirnya di situ, walah inilah ciri orang kalau menyemar tapi tidak mau baca advisnya yang pertama kali betul semua. Teman-teman jangan sampai share tapi lupa tidak ada petunjuk sama sekali. Ikuti video-videonya semua itu baru kita dapat menikmati affiliate-nya. Di situ baru dikasih tahu Mbak Sa, loh iya Mbak sih saya keliru, saya lagi itu kemarin. Oke, kemudian ini Bu Christine saya mute dulu. Sekarang coba Bapak di unmute Pak.
Nah, tadi Bapak juga bilangnya, saya juga share ke teman-teman. Nah, sebelumnya ini untuk sistem affiliate sendiri, apa Pak Fauzan ini sudah pernah paham kayak gitu sebelum ikut YouLife? Saya belum paham. Saya hanya nyupport punya istri aja. Nah, sebetulnya teman saya itu banyak. Istrinya coba di-share ke temanmu. Teman kan banyak. Ada teman RW, ada teman RT, yang kan juga aktivis, juga teman KPU, wis banyak alumni kampus, alumni SMP. Pokok itu saya begitu cuan saya share teman di kerjaan juga. Ayo apa ya tertarik kakak cilingnya. Coba ini aja gratis yo. Ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang namanya juga orang ada yang mikir, waduh, uangnya dari mana ini aja buat makan susah kayak gitu. Apa, ngalir aja. Nah, ya termasuk 1, 2, it's okay. Cuan, yang penting cuan saya share, cuan saya share. Nah, akhirnya juga banyak yang minta traktir. Wah, kamu itu tiap hari cuan terus. Kan ini orang ya. Oke. Nah, cuan masuk itu. iya. Oke, kemudian ini Pak. Nah, ini ya pastinya selain masalah warrior tadi dengan cara share ke teman-teman ya Pak ya, lebih share ke teman-teman, nggak melulu pakai ads kayak gitu. Jadi cara share ke teman-teman aja ya, share cuan seperti itu Pak ya. Kalau mau belajar itu share, anu, aku ajaran ayo siki share kita belajar sini, kita belajar sama-sama kayak gitu. Minta ada yang minta di privat, saya masuk aja, masuk dulu nanti. Jadi saya juga bimbing ke teman-teman, ini kalau ini hari ini apa saham yang paling sini aja, pantengin ini, bisa, itu yang blue chip aja gitu. Oke, kemudian, nah ini tadi Bapak juga share ke teman-teman masalah saham juga. Mungkin bisa diceritakan ini. Cerita pengalaman tradingnya. Itu dulu sebelumnya kan titip Pak ya. Jadi belum analisa sendiri, belum ngeklik buy sendiri kayak gitu. Nah, itu dulu RDN jadi kapan itu? Kalau boleh tahu Bapak sama Ibu ini RDN-nya jadi Desember September atau November gitu. Akhir Agustus jadi RDN-nya. Oh, akhir Agustus. Nah, kemudian mulai awal kali trading. Ini kapan ini? Bapak atau Ibu silakan dijawab. Kapan pertama kali trading? Waktu awal trading itu ya setelah RDN jadi, tidak salah itu hari Senin pas Selasa ya. Itu saya pas libur juga cuma WFH, libur WFH di rumah ya sama anak saya itu ngerjain yang pertama kali. Bagaimana ya caranya ini? Saya mati ya karena saya belajar dari grup teman-teman itu caranya begini hanya saya terus coba. Baru bisa merasakan yang pertama itu kok nggak sembung ya, kok masih ya gitu awal terus akhirnya ya terus langsung berani ceklik langsung. Saya hanya main di mana pertama kali awal itu AM kalau tidak salah ANTM gitu. Antam. Nah ternyata setelah klik sistemnya langsung di planning untuk jual sesuai target, terus itu 100% langsung saya jual 1% saya jual. Oh ternyata begini ya caranya. Itu awal mula kenangan, tapi tidak disiplin untuk mencatat sih Mas Ian, Pak Aksan. Oh iya. Jadi itu pertama kali bulan Agustus akhir ya pertama kali trading? Atau September? Berarti kan RDN jadi akhir Agustus kayak gitu ya. Nah, itu mulai tradingnya apakah Agustus atau Septembernya? Agustus juga langsung. Agustus juga. Bulan Agustus langsung, yang ya? akhir-akhir itu ya. Tapi bulan September karena kami sekeluarga salah satu korban COVID, saya September istirahat bulan. dulu. Gitu. Lah, baru aktif lagi setelah sembuh itu baru. Iya. Nah, dimulainya di bulan itu Oktober. Oktober. Nah,
Itu berarti pertama kali nyoba di Antam, ibu sama anak ibu ya? Ini nggak sama bapak berarti ya? Iya. Itu di Antam cuannya berapa persen Bu tadi? Untuk kalau persentase rata-rata masih sekitar 1-2% Pak Hasan. Cuma paling tinggi pernah saya coba itu sampai 9%. 9%. Tidak tinggi kayak teman-teman saya. Iya, itu paling tinggi saya dapatnya 9% koma gitu. Karena saya lihat grup itu kok bisa sampai 100 sampai 50 nih. Saya itu juga saya lihat dia ikuti istiqomahnya kalau dia aja 1%, 2% pasti setiap dapat gitu Pak. Oke, Bu, bentar Bu. 9% itu bukan kecil loh Bu. Yang Pak Fauzan nitip aja seminggu cuma 2,5%. Ya kan Pak ya? 9% itu satu hari. Wah, itu ya beda cerita 9% satu hari. Nah, Oke, oke. khusus. Oke. Kemudian Pak Fauzan apa juga ikut trading atau cuma istri aja ini? Saya ini marketing. Marketing manajernya Bu Christine. Ya. Waduh. Cari ini nasabah. Oke, oke, oke. Dan Jadi, begitu cuan saya share. Saya juga nyarankan aja, termasuk apa itu penasehat. Jadi lebih ke analisanya sama ke share-nya Pak ya. Ya, tapi tetap saya ini besok ini aja. Saya kan juga banyak itu grup teman-teman dulu itu banyak yang ini, wah banyak itu di saham-saham itu teman-teman saham direkrut semua. Tapi saya nggak ikut, cuma lihat aja ini trennya kemana. Gitu. Jadi yang menjalankan tetap ibu ya Pak ya. Ibu aja ya. Yang memegang. Siap. Kemudian ini Bu, Bu Christine, kalau boleh diceritakan. Nah, ini teman-teman di Facebook pastinya nunggu juga ini. Ini teman di Facebook sebelum Bu Christine lanjut nih, jangan lupa share dulu ya. Jangan lupa share dulu. Ini Bu Christine sama Pak Fauzan menyempatkan waktu untuk share. Nah, teman-teman juga harus share gitu. Nah, Bu Christine, total cuman sampai hari ini dari mungkin modal awal kayak gitu berapa totalnya kalau boleh tahu? Ya kalau total sih kurang 10. Ya lebih 10-an. Pokoknya saya tidak lihat karena Bilakut kan compounding. Jadi semuanya portofolio. Yang pasti tiap bulan tambah nabung. Karena prinsipnya memang nabung saham bukan untuk trading, tapi ternyata kok lama-lama ya benaran kepingin trading juga. Kepingin. Ya, jadi itu dari 10 kan Pak Aksan. Saya hitung-hitung kok meror banyak ya. Saya bilang gitu. Kok bisa ya? Mana saja. Saya tidak mencatat. Saya hanya menerima laporan yang dari sekuritas itu di email saya tiap bulan gitu aja Pak Aksan. Ya, tapi 10 ini 10% kah atau 10 apa ini? 10% atau gimana? 10 juta lebih. 10 juta. 10%. Ini saya Hasan. Halo tes. Iya tes. Iya. Pokoknya saya tuh nabung. Seingat saya yang saya deposit itu 20 juta lebih. Nah kok saya lihat kemarin 60 juta. Waduh, uang dari mana ini? Oh. Amazing. 20 jadi 60. Wow. Iya. Ini pastinya campuran dari warriornya juga ya pastinya. Iya, sudah tahu wes. Berarti bukan 10 juta aja Bu Christine. Lebih pastinya itu. Mungkin nggak catat itu loh. Lah itu nggak nyatet. Ya, alhamdulillah Pak Aksan. Alhamdulillah. Yang pasti Cita-citanya itu 1 tahun 1 miliar. Ya. Yang pasti Amin. berbagi. Oke. Nah ini teman-teman, ini asik ini kalau suami, istri, apalagi ditambah anaknya
belajar bareng, analisa bareng, cuannya buat keluarga. Oh, enak sekali. Nah, ini kemudian selanjutnya ini yang saya juga pengen tahu juga ini. Nah, ini kan Bu Christine sama Pak Fauzan kan juga belajar bareng kayak gitu. Dari materi kami semuanya itu yang paling menurut Pak Fauzan sama Bu Christine apa ya istilahnya bagus itu atau mungkin paling mengena di hati itu materi yang mana? Share cuan. Yang langsung dapat ini ya Pak ya, apa hasilnya kayak gitu. Formulanya apa yang bisa share cuan gitu. Nah, itu. Iya. Termasuk analisa saham. Dan kecenderungan sekarang kan sahamnya merah semua. Saya jadi pusing ini, jadi deposit lagi nih. Nah, ya itu salah satu strategi sih. Kalau mungkin nabung, jangan lupa ya, Bu Christine, mungkin Pak Fauzan juga silakan kalau join juga karena memang belajarnya bareng kayak gitu. Kalau suami istri kan nggak apa-apa. Nah, itu silakan selalu join live trading yang hari Senin itu sama trading valuasi yang hari Sabtu. Jadi kalau ada masalah kayak ini sahamnya turun kayak gitu. Ini harus seperti apa? Kalau mungkin belum siap untuk melakukan strateginya, mungkin udah punya strategi, tapi mungkin menjalankannya yang agak sulit. Nah, itu bisa konsultasi aja di situ. Ya, untuk teman-teman di Facebook juga seperti itu, silakan join aja dulu. Nah, seperti Pak Fauzan sama Bu Christine. Nah, itu nanti bisa join di www.maucuan.com atau klik aja linknya di atas itu. Kemudian, nah tadi untuk materi sekarang Coach Dodi. Nah, menurut Pak Fauzan, ini Pak Fauzan dulu. Nanti habis itu Bu Christine. Menurut Pak Fauzan, Pak Dodi itu orangnya seperti apa? Pak Dodi itu orangnya energik, elegan, dan wow, so banget. Showbiz banget. Sip. 86. 86. Kemudian Bu Christine, menurut Bu Christine, Pak Dodi seperti apa? Bisa di-unmute. Alhamdulillah saya tertarik sama Coach Dodi. Saya pikir Coach Dodi itu Ustadz. Terus apa yang disampaikannya semuanya ke arah agamis. Jadi itu yang saya suka. Di samping memberikan motivasi, juga memberikan contoh-contoh untuk tidak hanya dunia yang dikejar, tapi ada akhirat. Makanya itu berbagi. Itu yang Ibu satu mission itu yang menjadi acuan itu pun Coach untuk membuat ya salah satunya ya banyak mulai nambah zikir, juga tambah sholat sunnah, terus sedekah zakatnya selalu menginginkan seperti itu. Saya pikir cuan-cuan juga kita menjemputnya dari itu juga. Itu yang saya suka, Pak Aksan. Iya, oke, iya itu. Kemudian, nah ini tadi udah ngomong masalah materi, masalah Pak Dodi juga. Nah, ini menurut Ibu sendiri, Pak Fauzan dulu ya, Pak Fauzan dulu. Mungkin dulu juga pernah ini ya, apa tuh namanya, nitip juga seperti itu. Nah, apa yang Bapak rasakan dari dulu yang mungkin istilahnya nitip, terus habis itu sekarang bisa nganalisa sendiri sahamnya, bisa cuan sendiri, trading sendiri gitu. Mungkin bedanya apa Pak dari yang Bapak lakukan dulu sama yang sekarang? Kalau yang dulu kan kita nggak tahu dia beli apa, beli saham yang apa, nggak tahu, kita cuma pada apa taruh modal aja. Kalau sekarang kan kita tahu bahwa itu perusahaan itu betul-betul apa enggak, yang dijual apa gitu. Jadi menenteramkan hati. Menenteramkan hati. Kemudian untuk Bu Christine sendiri, nah mungkin dulunya belum kenal saham juga mungkin kayak gitu ya. Terus kalau menurut Ibu dari mungkin pengalaman belajar di sini sama belajar sendiri mungkin ya, kalau orang-orang di luar kan belajar dari video YouTube atau mungkin belajar dari Google. Nah, bedanya dengan belajar di ULAB apa Bu?
Ya pasti berbeda. Bagaimanapun ada yang bimbing dan yang punya pengalaman pasti lebih mudah untuk kita mencontoh. Kenapa mereka yang sudah berpengalaman ini sudah jatuh pun, jangan sampai teman-teman diajari pun jatuh seperti apa yang dialami. Pasti lebih enak ada bimbing daripada cari-cari sendiri terus mengirangi sendiri. Yang pasti selamatnya di utah dibandingkan ya, daripada kecemplung jurang. Kan pasti terjadi gitu. Kan mendaki gunung cari orang yang pengalaman daki dulu daripada berangkat sendiri. Hutan belara ini rasanya begitu. Oke. Nah, kemudian ini dari pengalaman Bapak Ibu, Pak Fauzan, Bu Christine, pengalaman belajar ini menurut Pak Fauzan sama Bu Christine, apakah bisa membantu orang-orang di luar sana, apalagi masa pandemi seperti ini ya? Menurut Bapak Ibu bisa membantu nggak kayak gitu? Pasti membantu, sangat kali membantu. Kenapa? Saya pikir kita tidak perlu keluar, semuanya belajar lewat online. Kita nggak butuh transport, terus bisa untuk sekeluarga, meskipun bayarnya hanya satu, dan kod sudah melelahkan. Itu yang saya paling murah. Kenapa? Setelah 1 bulan loh udah bisa menghasilkan uang ya sekolah ini saja. Sekolah di luar tidak mungkin. Saya aja sekolah hampir 1 tahun ini masih belum selesai. Ya karena tuntutan ini. Ya, udah teman-teman yang mendengar pun menyadari teman untuk ini. Daripada kita menggunakan HP untuk main online, tidak menghasilkan apa-apa. Lebih bagus pakailah kesempatan sekelas 1 tapi untuk keluarga. Hasilnya pun tadi dirasakan. Seperti itu sih Pak Akan. Jadi seperti itu. Nah, menurut Pak Fauzan sendiri, nah ini orang yang organisasinya banyak ini. Menurut Pak Fauzan sendiri, kalau melihat keadaan di luar sana seperti ini, menurut Bapak belajar di ULEF ini membantu nggak Pak? Menurut Bapak? Sangat membantu sekali. Nah, tapi kebanyakan mereka nggak mau, yaitu karena harus ngeluarin duit itu mereka nggak mau. Dunia di mana ilmu yang tanpa duit, ya mereka nggak tahu apa itu pengetahuan leher ke atas itu lebih mahal daripada leher ke bawah. Mereka kebanyakan nggak tahu. Jadi investasi untuk leher ke atas itu jauh lebih mahal dan jauh lebih susah daripada leher ke bawah. Nah, kalau kita bisa mengatasi ya leher ke atas, wah itu dunia di genggaman kita, apalagi ada HP, dunia di HP kita. Gitu. Oke. Nah, ini Bu Christine sepertinya agak nge-lag ini kayaknya. Nah, udah keluar ini. Ini mungkin bisa duduk sampingnya Bu Christine aja, Pak. Biar bareng aja kayak gitu. Ini HP-nya Bu Christine kayaknya putus kayaknya. Iya. Nah, ini saya ke belakang. Oh ya, siap. Oke. Ini sambil ke Pak Fauzan ke belakang. Ini ada sambil kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan di Facebook ya. Kalau ada pertanyaan kita akan coba jawab. Nah, silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya tanya Gus Dodi, komandan saya. Oke. Nah, ini ada yang tanya. Menurut Pak Fauzan, untuk yang nol putul, ini bisa belajar nggak? Maksudnya bisa paham nggak untuk yang nol putul ini kalau belajar di ULEF? Sangat bisa. Kalau dia tahu aturannya dan dia mau belajar membuka diri. Nah, maksudnya ego-egonya kita taruh dulu, kita mau 100% pure kita belajar, insya Allah bisa. Saya aja yang bisa kok. Saya aja yang nggak tahu apa-apa bisa, apalagi yang pinter-pinter itu. Iya, pastinya lah ya. Apalagi yang masih muda-muda. Apalagi generasi milenial, wah
tambah canggih. Harusnya Saya nggak canggih ya. punya itu Nokia yang apa Sony Ericsson. Sekarang Oke, oke, oke. Kemudian ini, eh, mungkin bisa dijelaskan juga. Tadi kalau kita kita coba ulangi lagi tadi kan 60 dari modal 20 juta jadi 60 juta kalau saya hitung mungkin dari Oktober ya karena kan tadi ada ada keluarga kena badai. ada yang kena itu ada yang kena musibah lah kayak saya. Kena semua. Oh kena semua. Semua. Di karantina semua. Tapi alhamdulillah udah ini Pak Ya. negatif Pak ya sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah Udah vaksin negatif. malam. Udah vaksin juga. Alhamdulillah udah sehat semuanya satu keluarga. Jadi sekarang mulai saya hitung dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Dari 20 juta menjadi 60, berarti naiknya 200% ya. 20, iya kan berarti 200% kan. Kalau 100% kan 40, kalau 60 kan 200% kayak gitu. Nah, Amin, amin, amin. alhamdulillah. Terus dari itu, dari pendapatan itu ya, kalau kita ngomong orang luar tuh mungkin memang lebih suka kalau impossible lah kayak gitu. Orang luar tuh suka yang mungkin apalah saya adanya kayak gini kayak gitu. Nah mungkin bisa di share 3 atau 5 hal benar yang Bapak lakukan sehingga bisa mendapatkan hasil tersebut atau mungkin nanti bisa ditambahin sama Ibu juga boleh. Silakan Pak. Ya, kita analisa saham sore hari, kita jual pagi hari. Pagi hari saya gitu. Sesuai target Coach jadi beli sore jual pagi, beli sore jual pagi. Termasuk kita ini Bismillah ya, tiap Jumat itu sedekah Jumat bebas termasuk nyantuni anak yatim, sedekah Quran, itu termasuk Insya Allah itu bisa mengatrol rezeki kita, termasuk baca Quran, ya. Dan siap hari itu keluarga kita, ya saya sama istri bisa baca Quran. Ya, itu termasuk kita belajar. Tetap kita tetap manusia pembelajar. Kita ada ilmu baru kita nggak menolak, ingin belajar. Selalu belajar ya. Itu long life education kita terapkan. Baca di HP pun kita belajar medis, kita belajar pengobatan terbaru, update ilmu baru, saham-saham baru unggulan itu kita belajar. Selalu belajar Pak ya. Selalu update ya. Selalu update. Mungkin Ibu ada tambahan? Kalau saya sih intinya istiqomah di dalam pemantauan sahamnya. Kan pilihlah 5 dari saham yang memang benar-benar berkualitas. Jadi memang salah satunya saya tidak membeli saham yang terlalu banyak, tetapi di situ aja saya amati saja. Jadi biar konsentrasi kalau ada perubahan karena gerak saham hanya naik dan turun saja. Benar. Kalau kita istiqomah tahu akhirnya benar Coach Dodi rule-nya akan bisa kita pegang. Yang pasti setiap hari ikut memantau apa yang disampaikan Coach Dodi, belajar tiap hari. Nah, ini salah satu kelebihan dari YouLife karena di samping murah juga Coach Dodi untuk pendampingan tiap hari tidak dilepas. Itu yang saya suka, makanya ikuti aja dulu. Teman-teman saya bilang gitu. Nanti kalau tahu bisa merasakan sendiri, saya bilang gitu. Karena kesannya Coach Dodi tidak bisa berhasil kalau Coach Dodi sendirian berhasil, bilangnya kan gitu ya. Iya benar. Pasti ngajak dirimu bisa membuat seseorang berhasil, itulah keberhasilan kita. Makanya saya juga tak berbagi, tak kasih, tak share. Tapi suatu saat memang titik jenuh inilah yang bisa saya rasakan. Kadang
kok ya tak inceng di email tuh ndak ada yang muncul, saya gini. Oh ya, nah, itulah ujian, makanya harus ikhlas, sabar dan syukur, intinya itu. Ya, ikhlas, sabar, syukur setiap hari, alhamdulillah. Artinya tugas kita hanya menyampaikan, hasil biar Allah yang tentukan, gitu aja ya. Yang penting niat awalnya membantu seperti itu. Oke, kemudian, nah ini menurut Bu Christine kayak gitu. Menurut Ibu, apa yang diajarkan di ULEF ini bernilai apa enggak menurut Ibu? Alhamdulillah untuk saya pribadi dan keluarga sangat-sangat bernilai, sangat terbantu sekali. Sangat bernilai. Nah, ini tadi Ibu juga menjelaskan tentang teman-teman yang baru kayak gitu ya. Ini ada saran, apakah ada saran untuk teman-teman yang baru join ULEF kayak gitu, yang masih masih mulai, masih ragu-ragu kayak gitu. Apa sarannya kepada mereka? Kalau saya awal, karena saya juga awal itu masih ragu juga, makanya saya yakin rembukan, saya cari diskusi juga dengan suami. Kayaknya teman-teman kalau memang masih ragu, coba tanya-tanya sama teman-teman yang sudah ikut, terus yang kedua ikuti pelajaran Coach Dodi di Facebook yang online itu, yang bisa bertanya langsung, ya kan? Biar untuk tahu dulu, terus paham, mengerti, baru bisa untuk mengamalkan. Kalau teman-teman stagnan untuk tidak mau bergerak, ya eman. Saya rasa eman. Karena saya juga merasakan, karena orang itu getun kan ada di belakang, tidak pernah getun ada pasti. Ya, mumpung kesempatan saat ini online, ya kesempatan. Kalau offline saya pikir nanti offline saya belajar sendiri, tidak bisa ngajak orang lain, ya kan? Mumpung ini kesempatan, bergabunglah, karena tujuannya satu bukan untuk mencari kesenangan dunia, hasil dunia kok, tetapi insya Allah Coach Dodi pun mengajak untuk kesenangan juga di akhirat. Insya Allah itu, karena modal cuan-cuan itu sanggup juga untuk di akhirat. Amin. Nah, ini kemudian boleh saya tanya ke Pak Fauzan ya. Nah, Pak Fauzan ini sebagai manajernya ini. Ini apa saran kepada orang-orang yang di luar yang masih skeptis tentang saham, yang ngomong, oh saham itu haram, saham itu judi kayak gitu. Apa sarannya kepada orang-orang yang di luar sana yang belum kenal saham? Iya Pak, silakan Pak. Ya, mereka saya undang duduk bareng ngopi sambil ya lihat saham. Saham ini harga sini, nanti kalau naik kita jual segini. Kita cuan, bilang gitu aja. Soalnya kalau kita nggak gitu kan gitu nggak aja. Tetap aja ngotot bantah, enak gitu. Bantah gitu ya. Nah, itu harus dirangkul face to face. Ya. Soalnya kalau kita ngomong ya mereka tetap, kalau nggak ya sudah nggak mau ya sudah mau aja. Ada alasannya. Oke. Ya, Nah, akhirnya kita ajak yang mau kan. Dari sekian banyak teman saya kan masih ada yang mau gitu aja. Kalau nggak mau ya sudah. Saya ngajak mau kaya, nggak mau kaya ya sudah. Tinggalkan saja dari yang lain yang mau. Gitu. Oke. Kemudian yang terakhir kepada Pak Fauzan aja, nggak apa-apa. Menurut Bapak, saham syariah ini bisa menjadi solusi ekonomi apakah atau tidak gitu? Sangat bisa ya. Sangat bisa ya. Satu, dari segi menenteramkan hati, ya, adalah barang-barang yang halal, barangnya, dan modelnya ya halal, ya barokah. Allah aja menyuruh kita jual beli, dan mengharamkan riba. Gitu, dan siap dan oke. Mungkin ini karena hari ini kita bareng showcase talk show lah kita ngomongnya, talk show bareng keluarga investor ini, sampai anak-anaknya juga belajar bareng kayak gitu ya. Ini kita sampai hampir 1 jam ini kita ngobrolnya ini.
Terima kasih Pak Fauzan, Bu Christine, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu. Tetap cuan selalu, itu 60 juta kalau bisa di-compounding 1 lagi. miliar. 1 miliar ya. 1 miliar. Amin. Dan untuk teman-teman di Facebook, jangan lupa share video ini, share kepada teman-teman. Jika ingin jadi keluarga seperti ini, keluarga yang wah, jos sebenarnya kayak gini. Ini silakan join aja seperti beliau, ajak keluarganya juga, ikut kelasnya yang gratis dahulu, bisa bareng-bareng nanti tampilin di TV, bisa biar kelihatan banyak kayak gitu, bisa kelihatan besar. Silakan join di www.maucuan.com atau biasanya teman-teman juga tulis linknya itu di atas kayak gitu. Oke, di sini saya ucapkan mohon maaf dulu kalau saya ada salah-salah kata, kalau saya ada tadi kesalahan dalam pengucapan, dan terima kasih juga sekali lagi terima kasih kepada Pak Fauzan sama Bu Christine sama teman-teman di Facebook juga. Mungkin cukup. Salam untuk anak-anaknya, Bapak Ibu ya. Ya, insya terima kasih. Ya, oke. Kemudian untuk teman di Facebook juga jangan lupa sekali lagi jangan lupa sebelum join di saham, mungkin teman-teman, oh ini sahamnya berarti sangat menjanjikan. Pastikan analisa dulu, pelajari dahulu. Jangan asal-asalan. Asal-asalan ke laut nanti akhir. Oke, gitu aja mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Kita tutup ya. Izin lah. Yeah.